Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di dalam kamar, Dewa Kehancuran tersenyum saat mendengar cerita dari bawahannya tersebut, dan tentu saja dia tidak marah dengan kematian pangeran ketiga. Hal yang membuat dia tersenyum adalah, masih ada orang yang berani menentang dirinya. Padahal para leluhur dari 5 keluarga yang berada di alam dewa surgawi, itu sudah dia racuni dan sekarang pasti masih dalam pelatihan tertutup. Tentu saja berbeda dengan keluarga Lan, meski leluhur mereka telah diracuni, tapi keluarga Lan masih mempunyai banyak ahli dibandingkan keluarga lain. Karena itulah, dia ingin menikahi Lan Jingyi dan menguasai keluarga tersebut. Namun sayangnya, keluarga Lan tahu rencananya dan tidak menyetujui pernikahan itu. Hahaha, menarik, semakin menarik. Siapapun kamu, aku ingin melihat seberapa pantas dan seberapa nyatanya perkataan orang sepertimu itu. Ucap Dewa Kehancuran dengan bangga. Lalu dia berjalan ke tempat tidur, di mana tempat tidur itu ada seorang wanita muda, yang sudah ketakutan dan diikat di tempat tidur itu. Melihat tubuh indah yang tidak memakai sedikit pun pakaian itu, nafsu Dewa Kehancuran langsung meningkat. Sayang, buatlah aku puas. Ucap Dewa Kehancuran, lalu dia melepas bajunya, dan mulai melakukan hal itu pada wanita tersebut. Tentu saja dia juga menyiksa wanita tersebut sambil memuaskan nafsunya. Dengan hasil yang sama, wanita tersebut hanya akan mati di tangan Dewa Kehancuran. Hahaha, teriakan gila Dewa Kehancuran terdengar dari kamar. Dengan berlumuran darah, dia mulai menggigit sedikit daging dari tubuh wanita yang sekarat itu. Cerita berpindah. Saudara Lin, kamu, ucap Lan Jingyi dengan bingung sambil menatap Lin Tian. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak berani mengatakannya di depan Lin Tian. Biarkan saja, setelah sampai di rumahmu, katakan hal yang aku katakan itu pada semua keluargamu, ucap Lin Tian dengan serius. Tapi kan, balas Lan Jingyi dengan ragu. Kamu tenang saja, katakan juga pada mereka, kalau aku dapat menghilangkan racun di tubuh leluhurmu, dan juga racun dari leluhur keluarga lainnya. Dan aku juga akan membantu masalah keluarga mereka, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Ini, Lan Jingyi dan ibunya saling memandang. Melihat betapa serius dan percaya dirinya Lin Tian, mereka agak teryakinkan. Tapi masalahnya adalah, pasti orang-orang di keluarga mereka tidak akan semudah itu untuk mempercayainya. Sudah katakan saja, percaya atau tidak, itu tergantung mereka. Dan untuk masalahku yang telah membunuh pangeran itu, aku mempunyai rencana sendiri, ucap Lin Tian. Keduanya mengangguk, dan tidak menanyakan hal lain lagi kepada Lin Tian. Mereka hanya duduk sambil menunggu, hingga mereka sampai di kediaman keluarga Lan. Saudara Lin, ini adalah rumah keluarga besar kami, ucap Lan Jingyi sambil menunjuk dari luar jendela. Lin Tian mengangguk setelah melihat kediaman besar keluarga Lan. Memang benar kalau alam langit adalah alam tertinggi, dan penguasa dari seluruh dunia. Bahkan hanya rumah dari salah satu bangsawan saja, itu sudah seperti satu wilayah di dunia dewa. Di depan gerbang kediaman keluarga Lan, itu banyak orang yang sudah menunggu di sana. Salah satunya yang berdiri di depan, itu adalah kepala keluarga Lan saat ini. Dia adalah ayah dari Lan Jingyi dan Lan Shao, yang bernama Lan Dan. Dia adalah orang kuat di alam dewa ilahi tingkat tinggi tahap menengah. Ayah, ucap Lan Jingyi sambil turun dari kereta, saat dia melihat pria yang terlihat berumur 30 tahun itu. Pria itu tersenyum lembut saat melihat anak perempuannya turun dan memanggilnya, dan itu sangat jelas kalau pria ini sangat mencintai putrinya. Anak nakal, kamu itu seorang wanita, tapi kamu malah lari,
dan membuat orang lain khawatir saja, ucap Lan Dan dengan lembut sambil memeluk putrinya. Ayah, aku kan sudah dewasa, lagi pula tidak ada salahnya aku berlari ke sana dan ke sini bukan, balas Lan Jingyi dengan bahagia. Lan Dan hanya tersenyum ketika melihat putri satu-satunya itu. Karena bagaimanapun juga, dia sangat menyayangi putrinya ini. Jadi bagaimanapun juga dia tidak bisa marah terhadap Lan Jingyi, meskipun kadang-kadang dia berbuat nakal. Nah, kalian berdua berlarian juga, kalian membuatku pusing, dan hampir membuatku jantungan, ucap Lan Dan sambil melihat istri dan anak laki-lakinya itu dengan tersenyum, tapi nada suaranya agak marah. Gulia dan Lan Shao hanya tersenyum lemah ke arah Lan Dan. Gulia pergi karena takut akan bahaya yang dihadapi anaknya, maka dari itu dia keluar tanpa sepengetahuan suaminya tersebut. Gulia juga tidak menyangka, kalau hal-hal itu akan terjadi kepada dia dan Lan Shao. Jadi tentu saja, dia merasa bersalah terhadap suaminya itu. Ayah, ibu sangat khawatir padaku, dan karena itulah dia pergi mencariku, ucap Lan Jingyi yang menenangkan ayahnya. Lan Dan tidak marah terhadap apa yang dilakukan oleh istri dan juga anak-anaknya itu, tapi dia khawatir sebagai seorang suami dan ayah bagi mereka. Oh iya, ini pasti Tuan Muda Lin yang telah menyelamatkan istri dan anakku, ucap Lan Dan sambil mendekat dan merentangkan tangan untuk berjabat tangan dengan Lin Tian. Lin Tian kemudian merentangkan tangannya juga untuk berjabat tangan dengan Lan Dan. Tapi saat mereka berjabat tangan, Lan Dan tersenyum sedikit dan langsung mengeluarkan energinya untuk menyerang tangan Lin Tian. Melihat energi yang mengalir kuat ke arah tangan Lan Dan, Lin Tian hanya tersenyum sedikit. Karena dia tidak menyangka, seorang dewa ilahi tingkat tinggi yang hanya di tahap menengah ini berani sekali menyerangnya. Sungguh orang yang berani, ucap Lin Tian dengan pelan. Meskipun suaranya pelan, tapi Lan Dan mendengar perkataan Lin Tian tersebut. Dan energi yang tadinya akan menyerang Lin Tian, itu seketika saja menghilang, dan digantikan dengan energi kuat yang menarik semua energi yang ada di tangan Lan Dan. Lan Dan mulai berkeringat dingin, karena energi di tubuhnya diserap oleh Lin Tian. Dia tidak menyangka, kalau pemuda ini sangat luar biasa dan juga tidak kenal belas kasihan. Saudara Lin, ucap Lan Jingyi yang tahu kalau tadi ayahnya ingin menguji Lin Tian, tapi malah Lin Tian yang menyerang Lan Dan. Oh, Lin Tian dengan cepat melepaskan tangan Lan Dan, dan tersenyum ke arah Lan Jingyi. Senior Lan, salam kenal juga, ucap Lin Tian dengan senyum indah di balik topengnya. Lan Dan bahkan tidak tahu, apakah senyum itu untuk penghinaan baginya, ataukah peringatan darinya. Tapi yang jelas, kalau pemuda bertopeng di depannya ini bukanlah pemuda biasa. Iya, hahaha. Saudara Lin memang pemuda yang menjanjikan, ucap Lan Dan yang mencoba menghibur dirinya. Ayah, ayo masuk. Ada beberapa hal yang ingin aku katakan pada ayah dan juga tetua lainnya, ucap Lan Jingyi. Oh, kalau begitu ayo, mari Tuan Muda Lin, ucap Lan Dan dengan sopan kepada Lin Tian. Mari, senior Lan duluan, balas Lin Tian. Lin Tian tersenyum sedikit saat melihat ke arah belakangnya. Baik Lan Jingyi dan juga yang lainnya, mereka tidak memperhatikan kalau ada yang hilang dari Lin Tian. Apa yang hilang dari Lin Tian saat turun dari kereta, itu adalah dua si kecil yang selalu bermusuhan. Mereka adalah bayi kecil dan juga naga kecil atau Xiaolong, mereka telah menghilang dari kepala Lin Tian, dan jelas-jelas mereka telah diperintahkan Lin Tian untuk mencari sesuatu. Di balik tempat tersembunyi di sekitar keluarga Lan, itu terlihat ada beberapa orang yang melihat semua kejadian di keluarga Lan tersebut. Kita harus melaporkan mereka semua kepada Dewa Penguasa, ucap orang itu. Iya, ayo pergi, ucap yang lainnya. Meong. Tiba-tiba saja dua ekor kucing muncul di belakang mereka dengan wajah yang menggemaskan.
Yang satunya berwarna putih, dan yang lainnya berwarna biru. Tentu saja ketika melihat ada dua kucing itu, keduanya jadi tertarik dan tergoda oleh dua kucing tersebut. Salah satu dari mereka bahkan mengelus kepala kucing putih itu. "Kucing ini terlihat sangat imut," ucap salah satu dari mereka. "Sudah bunuh saja kucing ini, dan segera pergi," ucap yang lainnya. Meong, kring kring kring. Tiba-tiba saja ketiganya diikat oleh rantai aneh berwarna merah, dan itu adalah rantai yang dibuat oleh Lintian menggunakan api khusus dari api Dewa Naga. Jadi bisa dibilang, rantai api sangatlah kuat. Meong. Sialan, aku harus menyamar menjadi kucing juga. Apa-apaan ini? Kenapa dia hanya mengatakan kamu saja yang imut, sedangkan aku tidak? Ucap kucing berwarna biru, yang mana dia adalah naga kecil yang telah menyamar menjadi kucing. Hahaha, kamu itu memang jelek, lihatlah aku. Pesonaku lebih baik darimu, ucap bayi kecil dengan bangga. Bah, aku dalam wujud naga kecilku lebih baik daripadamu. Balas naga kecil. Hahaha, lalu kenapa selama ini kamu tidak memiliki jodoh? Ucap bayi kecil yang tertawa sambil mengejek. Aku juga tidak tahu. Kamu tahu sendiri kan, sejak aku bebas, aku mencoba untuk mencari wanita di suku naga dan alam manusia, tapi mereka semua menolakku, ucap naga kecil dengan sedih. Mendengar penjelasan itu, bayi kecil agak terdiam. Mereka memang musuh, tapi sejak dia dan naga kecil bersama, tentu saja bayi kecil juga menganggap dia sebagai bagian dari keluarganya juga. Heh, kamu tenang saja, nanti akan ku carikan beberapa gadis. Kamu tahu sendiri kan, kalau istriku adalah Dewi Bunga. Sedangkan di alam bunga itu sendiri, di sana banyak wanita-wanita cantik. Jadi kamu tenang saja saudaraku, ucap bayi kecil sambil menepuk pundak naga kecil yang telah menjadi kucing biru itu. Wah, benarkah? Tanya naga kecil dengan mata bercahaya. Apakah aku kelihatan sedang bercanda? Tentu saja benar, ucap bayi kecil dengan tersenyum. Baguslah saudaraku, kamu memang baik, ucap naga kecil dengan gembira. Bayi kecil terasa senang, ketika dia melihat naga kecil itu bahagia. Dia pun juga tidak tahu, kenapa naga kecil ini tidak memiliki wanita di zaman saat dia masih kaisar harimau. Baiklah, selesaikan tugas kakak, dan nanti aku akan membawamu ke tempat yang bisa membuat kita bersenang-senang, ucap bayi kecil. Baiklah saudaraku, kali ini aku ikut denganmu, ucap naga kecil dengan senang. Hatinya terlihat bahagia, setelah dijanjikan oleh bayi kecil. Tentu saja, dia juga berharap mempunyai seorang wanita sejak dulu. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan 3 orang ini? Tanya naga kecil kepada bayi kecil. Hehehe, aku tahu apa yang harus kita lakukan, dan kamu mempunyai itu kan? Tanya bayi kecil. Oh, yang itu ya. Tentu saja aku punya. Tapi kan, apakah kita benar-benar akan melakukannya? Tanya naga kecil. Tentu saja dong, dan nanti kita gantung mereka di sana, jawab bayi kecil sambil menunjuk ke arah gerbang utama untuk masuk ke kerajaan kehancuran. Tunggu dulu, kenapa kucing seimut kalian bisa berbicara, dan bertindak sekejam itu? Ucap salah satu dari mereka, yang saat ini sudah merinding saat melihat apa yang ditunjuk oleh bayi kecil. Heh, asal kamu tahu saja ya, kami ini sudah imut dari dulu. Kamu pokoknya tenang saja, kamu tidak akan merasakan sakit. Aku hanya menggunakan teknik ini sedikit, lalu setelah itu menggantungmu di sana, dan aku tidak akan membunuhmu. Jadi tenang saja, ucap bayi kecil dengan senyum menyeramkan sambil melihat ketiganya. Ah, tidak, mereka bertiga berteriak. Segera, bayi kecil memasang formasi di sekitar gang kecil itu. Setelah beberapa jam kemudian semuanya sudah beres, dan bayi kecil serta naga kecil sudah tidak ada lagi di sana. Lalu, bagaimanakah nasib ketiga orang tadi? Siapa itu?
Pakaian apa yang dipakai mereka? Ucap orang-orang yang ada di kekaisaran, ketika melihat 3 orang bergelantungan di depan gerbang. Nak, jangan lihat itu. Mereka itu orang-orang mesum, ucap ibu-ibu yang sedang membawa anak perempuannya, sambil menutup mata anak itu. Hal itu membuat seluruh rakyat, penjaga, dan orang-orang istana menjadi heran. Bahkan sekarang pihak istana menjadi malu, karena 3 orang yang bergelantungan tersebut. Kenapa tidak? Ketiganya berasal dari pasukan khusus raja itu sendiri, tapi sekarang ketiganya sedang digantung di gerbang. Hal yang paling menyedihkan adalah, ketiga orang itu telah menjadi gila, dan tidak dapat ditanyai lagi. Bahkan Raja Kehancuran sendirilah yang membunuh mereka, karena dia juga sangat malu dan menjadi marah. Cepat cari pelakunya. Siapapun dia, jika ketangkap, aku akan memotong-motong tubuhnya di hadapan seluruh rakyatku, ucap Raja Kehancuran kepada seluruh bawahannya. Siap, jawab semua pasukannya. Semua pasukan di istana akhirnya sibuk, karena mencari pelaku yang melakukan hal itu kepada pasukan khusus kerajaan. Tapi sayangnya, tidak ada hasil pada hari itu. Mungkin mereka tidak menduganya, kalau orang yang melakukannya adalah 2 kucing imut, yang sekarang sedang menikmati pangkuan lembut para wanita, yang berada di sebuah tempat perkumpulan wanita di kota kehancuran itu. Wah, saudaraku, ini baru yang namanya hidup. Aku sangat menyukainya, ucap naga kecil yang masih dalam wujud kucing biru. Meong, jika kamu mengikutiku, maka kamu akan menikmati hal yang lebih dari ini, balas bayi kecil dengan bangga. Oke, kamu tenang saja saudaraku, aku pasti akan mengikutimu, jawab naga kecil yang telah menikmati hidupnya di sana. Mereka tentu saja berbicara melalui telepatinya, karena itulah tidak ada satupun wanita di sana yang tahu, kalau orang yang sedang dicari oleh pasukan kerajaan adalah mereka berdua. Bahkan Lintian yang sekarang sedang berlatih di dalam kamarnya itu, tidak akan menyangka kalau 2 berandalan akan benar-benar bersatu dan membuat keributan seperti itu di ibu kota. Di dalam aula keluarga Lan. Apakah benar yang dia katakan seperti itu, Jingyi? Tanya Lan dan dengan wajah serius. Iya ayah, jika kita mau mengikutinya, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Itu yang dikatakan pemuda tersebut, tapi ayah, Lan Jingyi berhenti berbicara, dan menatap semua tetua dengan serius. Tapi apa? Tanya salah satu tetua. Tapi jika kita berniat menjadi musuhnya, maka bersiaplah untuk di bumi hanguskan, jawab Lan Jingyi dengan wajah serius. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.